Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk hari ini kita akan bahas mengenai uji normal. Jadi uji kenormalan dari data kita. Seperti kita ketahui dan sudah kita bahas sebelumnya, bahwa untuk uji statistik parametrik, kita biasanya harus menguji kenormalan atau uji normalitas dari data yang akan kita uji tersebut. Kenapa? Karena pertama kita harus mengetahui apakah datanya normal atau tidak, karena dalam uji statistik yang parametrik itu harus memiliki asumsi normalitas. Nah, jadi misalnya untuk uji beda, uji T, atau uji ANOVA, nah biasanya kita menggunakan asumsi bahwa datanya itu normal. Oleh karena itu, maka kita harus memastikan dulu apakah data yang akan kita uji itu bisa dilakukan dengan uji statistik parametrik dengan asumsi tadi mempunyai normal, berterdistribusi normal dan homogen. Kalau tidak terdistribusi normal atau homogen atau tambah lagi kan interval atau rasio, maka harus diuji dengan non parametrik. Nah, seperti sudah dibahas sebelumnya bahwa data kita terdistribusi normal itu mempunyai kekhasan di mana rata-ratanya, mediannya, dan modusnya memiliki nilai yang sama, yang berada di tengah-tengah. Oleh karena itu, maka bentuk kurva dari data yang terdistribusi normal itu adalah kurva yang berbentuk bell, lonceng. Jadi, rata, modus, dan median ada pada satu garis di tengah, dan luas kurva di sebelah kiri garis tersebut atau di sebelah kanan garis tersebut adalah equal atau sama luasnya, sehingga dia membentuk suatu kurva yang berbentuk bell tersebut. Nah, ketika kita sudah mengetahui bahwa data itu normal, homogen, kemudian rasio atau interval, maka kita bisa melanjutkan dengan uji statistik parametrik. Oleh karena itu, kita harus mengujinya dulu, apakah normal atau tidak. Nah, salah satu yang bisa kita gunakan untuk melakukan uji normalitas adalah chi-square. Sebenarnya ada lagi uji Kolmogorov-Smirnov, tapi kita nanti untuk Kolmogorov-Smirnov kita akan dilakukan di SPC saja. Sementara yang akan kita bahas pada hari ini, bagaimana prosedur untuk melakukan uji normalitas menggunakan chi-square. Nah, jadi bagaimana prosedurnya? Jadi ketika kita ingin menguji apakah data kita itu normal atau tidak, maka kita harus melakukan uji hipotesis, di mana kita membuat dua hipotesis. Yang pertama H0, yaitu data berdistribusi normal, kemudian HA, data tidak berdistribusi normal. Jadi nanti untuk penulisan simbol HA, H0 atau HA itu bisa Anda disesuaikan, ada yang H0 dan H1, ada H0 dan HA, dan lain-lain. Kemudian menentukan taraf nyata. Taraf nyata itu alfanya itu adalah toleransi kita untuk menentukan seberapa persen toleransi dari data yang kita akan uji itu kita tolerir dikatakan normal. Misalnya kalau 5%, berarti artinya kita mentolerir 5% dari data kita itu tidak normal. Nah, untuk menentukan bagaimana taraf nyatanya itu ya Anda tentukan sendiri, apakah mau 1% atau 5% atau 10%. Ketika semakin kecil, maka semakin baik data kita itu terdistribusi normalnya. Nah, untuk melakukan uji chi-square, maka kita setelah membuat hipotesis, kita harus menentukan nilai chi-square dari tabel.
Kemudian kita harus menentukan chi-square hitung. Kita harus menentukan derajat kebebasan. Nah, bagaimana menentukan chi-square dari tabel adalah seperti yang telah ditulis di dalam PPT, chi-square itu adalah 1 min alpha, koma, deka. Deka itu adalah derajat kebebasan. Misalnya kalau alpanya, kalau kita menggunakan 90% bahwa data kita itu normal, 5%-nya kita toleransi, maka kita bisa menuliskan bahwa chi-square 1 min 95%, deka. Deka itu adalah derajat kebebasan, di mana deka itu adalah banyaknya kelas interval dikurangi dengan 3. Nah, misalnya kita akan berikan contoh, kita lanjutkan dulu bagaimana menentukan nilai uji statistiknya. Uji statistik ini adalah menghitung chi-square hitung. Chi-square hitung itu adalah jumlah dari OI, ini adalah frekuensi hasil pengamatan pada klasifikasi KI, dikurangi frekuensi yang diterapkan pada klasifikasi KI, dan dibagi dengan frekuensi klasifikasi KI. Jadi karena ini ingin membandingkan antara data kita, data yang real dengan data yang diasumsikan secara virtual itu adalah sudah normal. Jadi kita membandingkan itu, maka kita bisa melihat chi-square hitungnya. Nah, yang maksud dengan data kita adalah frekuensi hasil pengamatan pada hasil pengamatan, sementara frekuensi yang diharapkan itu adalah data virtual yang kita anggap ini normal, sebagai standar untuk normal. Kita bandingkan apakah ada perbedaan atau tidak. Nah, bagaimana menentukan kriteria perhitungannya? Nah, kita bisa mengatakan bahwa dalam kurva chi-square ini ada daerah sebelah kanan, ini daerah penolakan, di daerah sebelah kiri adalah daerah penerimaan, di mana luas daerah ini adalah sesuai dengan alfa yang kita tentukan. Misalnya kalau 90%, maka ini 90% luasnya. Sementara kalau yang di sini sisanya berarti 5%. Nah, ini daerah penolakan. Jadi ketika kita berada pada daerah penerimaan, artinya H0 yang diterima. Kalau berada di sini, berarti H0-nya ditolak. Nah, kapan dia berada di daerah penerimaan? Jika chi-square hitung kita itu lebih besar daripada chi-square tabel. Jadi karena lebih besar, maka ada daerah sini. Tapi kalau chi-square hitung kita itu berada di lebih kecil daripada chi-square tabel, ini sebelah kiri. Jadi ini berarti daerah penerimaan, H0-nya diterima. Kalau H0-nya diterima, artinya sesuai dengan hipotesis data kita terdistribusi normal. Kalau H0 kita ditolak, artinya kita menerima HA, data tidak terdistribusi normal. Nah, jadi kalau berada di daerah sini, maka terdistribusi normal. Kalau di daerah sini, maka tidak terdistribusi normal. Itulah kesimpulannya. Misalnya ini kita akan berikan satu contoh bagaimana menentukan apakah data yang kita punya itu normal atau tidak. Ini ada satu data di mana hasil nilai ujian statistik sosial yang diambil secara acak sebanyak 64 dicatat dalam daftar distribusi frekuensi sebagai berikut. Nah ini, jadi apakah data ini terdistribusi normal atau tidak? Nah oleh karena itu maka, jadi ini ada 7 kelas, di mana masing-masing kelas itu misalnya nilai antara 27 sampai 33 itu ada 1 orang, nilai dari 34 sampai 40 itu ada 9 orang, dan seterusnya. Jumlah siswanya ada 64. Maka pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan titik tengahnya. Titik tengah interval kelas ini adalah antara 27 sampai 33 adalah 30. Antara 34 sampai 40 itu adalah 37, dan seterusnya. Nah, kemudian titik tengah ini dikuadratkan. Berarti 30 kuadrat adalah 900. 37 kuadrat adalah 1369, dan seterusnya. Kemudian diperkalikan antara frekuensi dengan titik tengah. Frekuensi dengan titik tengah. 30 kali 1, 30. 37 kali 9, 333, dan seterusnya.
Kemudian ini adalah perkalian antara X kuadrat dikali dengan frekuensinya. Ini 900 kali 1, 900. 1369 dikali 9 adalah 12.321 dan seterusnya. Nah, kita akan mencoba menguji normalitas dari data ini dengan menggunakan 1 min alfanya 5% atau alfanya 95%. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan rata-rata. Menentukan rata-rata itu adalah jumlah dari F kali X1, di mana F kali X1 itu adalah jumlahnya 313, sementara jumlah siswanya adalah 64. Seperti ini sampai sini. Wah, ini. Jadi kalau kita maaf. Nah, ini F kali X1. Jadi ini F kali X1. Ini. Kalau kita jumlahkan semuanya, maka jumlahnya adalah 3.313. Jadi jumlah ini adalah 3.313. Nah, dibagi dengan N-nya, 64. Maka didapatkanlah rata-ratanya 51,77. Kemudian ditentukan simpangan bakunya. Simpangan baku itu adalah akar dari N, sigma dari F X I kuadrat min sigma X Fx kuadrat per N min N1. Di mana ini sigma Fx I kuadrat itu adalah ini dijumlahkan keseluruhannya di sini adalah nilainya 64,177,979. Sementara Fx dikuadratkan adalah ini tadi yang sama dengan ini 3.313 dikuadratkan dibagi 64 N-nya N-1. 64 kurang 1 didapatlah simpangan bakunya adalah 10,14. Jadi rata-ratanya adalah 51,77, simpangan bakunya 10,14. Nah, setelah itu maka Anda interval kelas ini dibuat batas atas dan batas bawahnya. Jadi kalau batas bawah maka kita karena ini bilangan bulat maka dikuranginya 0,5. Jadi 27 kurang 0,5, 26,5. 34 kurangi 0,5, 33,5. 41 kurang 0,5, 40,5 dan seterusnya. Nah, ini adalah batas bawah dari kelas itu. Maka kita bisa menentukan nilai Z-nya. Bagaimana kita menentukan nilai Z-nya? Sudah dibahas sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya, maka adalah batas kelas dikurangi rata-rata dibagi S. S itu simpangan bakunya. Maka untuk yang kelas pertama adalah 26,5 dikurangi rata-ratanya adalah 51,77 dibagi simpangan bakunya adalah 10,11. Didapatkanlah minus 249. Jadi Z pertama di sini adalah titik. Jadi batas bawah 26,5 ini sama dengan titik Z 2,49. Dan seterusnya. Yang bawah berarti 33,5 dikurangi 51,77 per 10,14. Yang bawahnya 40,5 dikurangi 51,77 per 10,14. Dan didapatkanlah nilai Z-nya untuk masing-masing batas bawah itu adalah seperti ini. Nah, setelah didapatkan nilai Z-nya, Anda tentukan luasnya. Berapa luas dari nilai Z minus 2,49. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya bagaimana menentukan nilai Z. Nilai Z itu adalah dari titik Z ke tengah. Maka kalau misalnya minus 24,9 maka 2,49 didapatkanlah 4936. Dapatlah luasnya ini. Minus ini hanya menunjukkan daerahnya ada di sebelah kiri kurva. Nah, dengan Anda ini bagaimana membaca tabel Z sudah dibahas pada sebelumnya ya. Jadi diharapkan pada kesempatan ini saya tidak membahas mengenai bagaimana membaca tabel Z karena sudah dijelaskan sebelumnya.
Jadi di sini bagaimana menentukan luas 2,49, didapatkanlah luasnya 0,493, berada di kiri kanan minus. Dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, maka kita bisa menghitung berapa luas, berapa nilai Z untuk minus 18, minus 1,1, inilah luas 0 sampai Z-nya. Nah, setelah menentukan luas 0 sampai Z, 0 sampai titik minus 249, jadi kalau dalam kurva, itu berarti ada di sebelah kiri. Jadi kalau ada di kurva, ini ada di sebelah kiri, nilai Z-nya minus 0,249 ke tengah, ke bagian tengah, maka nilainya ini. Nah, sekarang ingin melihat bagaimana luasan dari interval kelas tersebut. Nah, karena kita melihat nanti harus ditunjukkan dengan grafis ya. Bentar. Baik, jadi ini nilai Z yang sudah di situ, kemudian dengan menggunakan membaca tabel kurva Z, maka kita bisa menentukan luas antara minus 249, atau minus 249 berarti ada di sini, sebelah kiri, sampai ke titik tengah. Itu ada luasnya 0,493. Minus 1,8 itu berada di sebelah kiri, sampai ke tengah, luasnya adalah 0,461. Minus juga ada di sini, minus 1,1, minus 0,42, kalau plus berarti ada di sebelah kanan. Nah, oleh karena itu, ketika kita menghitung luas dari luas interval, maka kita melihat misalnya antara minus 2,49 dengan minus 1,80. Maka minus 2,19 misalnya di sini. Misalnya di sini. Saya kasih garis. Nah, misalnya di sini. Ini yang 2,49. Kemudian garis keduanya 0, minus 1,8. Nih, berarti di sini. Maka luas daerah antara interval kelas ini dengan ini adalah antara ini dengan ini. Oleh karena itu, maka luas yang ada di sini dikurangi luas yang ini. Karena luas ini adalah sampai sini, luas yang ini sampai sini. Sehingga luas interval kelas itu ada di sini. Maka luas yang paling luar dikurangi luas yang paling dalam. Nah, dan seterusnya. Jadi kalau ketika kita ingin menghitung luas yang kedua, yang ini, berarti sama antara minus 1,8 dengan minus 1,1, bahkan dikurangi luas yang paling keluar dan selanjutnya. Nah, tapi Anda perlu perhatikan ada bagian yang ditambah. Ini sudah dijelaskan sebelumnya sebetulnya. Jadi ketika yang satu berada di bagian kiri, yang satunya lagi ada di sebelah kanan. Berarti ada di sebelah kiri, ada yang sebelah kanan. Maka luasnya itu adalah penjumlahan antara yang di sebelah kiri dengan yang sebelah kanan. Maka didapatlah ini. Maka inilah didapatlah luas kelas tiap interval. Nah, setelah didapatkan luas kelas interval, maka Anda lanjutkan dengan menentukan frekuensi yang diharapkan. Bagaimana cara menentukannya? Adalah mengkalikan luas tiap kelas interval itu dengan frekuensinya. Maka misalnya luas yang pertama 0,0295 dikali frekuensinya didapatkan 1,89. 0,0976 dikali 64 didapatkan 6,2. Maka didapatlah data ini adalah frekuensi dari hasil pengamatan kita
ini adalah frekuensi kalau data pengamatan kita itu terdistribusi normal. Jadi kita ingin membandingkan apakah ada berbedanya atau tidak antara data pengamatan kita dengan data yang diharapkan terdistribusi normal seperti di E ini. Nah, oleh karena itu maka kita hitung nilai chi-square kuadratnya. Jadi ini tadi sudah dijelaskan bahwa alfanya kita kan 0,05. Kemudian derajat kebebasannya ada karena ada 7 kelas. Kemudian dikurangi 3, maka dapatlah derajat kebebasannya 4. Atau chi-square-nya adalah 1 min alfa dk. Atau 0,95. Nah, bagaimana cara membacanya? Nah, kita coba lihat tabel chi-square-nya. Jadi ini chi-square-nya alfa min 1. Nanti ada, tolong diperhatikan dalam tabel, ada chi-square alfa min 1, ada chi-square alfa. Nah, tabel yang kita gunakan apakah chi-square alfa min 1 ataukah chi-square alfa. Nah, ini. Nah, yang kita gunakan adalah chi-square alfa. Berarti kita langsung alfanya 5%, maka kita menggunakan chi-square 0,5. Sementara derajat kebebasannya tadi 7 kurangi 3 adalah 4. Maka chi-square tabelnya adalah 9,488 atau dibulatkan 9,49. Nah, kita kembali ke PPT. Nah, ini jadi dari mana 94,9 ini adalah dari chi-square tabel. Nah, kemudian setelah itu kita hitung chi-square hitungnya, di mana kita sudah dibahas sebelumnya bahwa H0 ditolak kalau chi-square hitungnya lebih besar daripada chi-square tabel. Diterima kalau chi-square hitungnya lebih kecil dari chi-square tabel. Maka dihitunglah, ini adalah frekuensi pengamatan kita pada kelas KI. Ini frekuensi normal yang diharapkan per frekuensi normal. Didapatkanlah 1 kurang 1,89. Dari mana ini dapatnya ini? 1 kurang 1,89, 9,6, dikurangi 6,25, dan seterusnya. Didapatlah chi-square-nya adalah 36,7. Sehingga dapat disimpulkan, karena chi-square hitung itu 3,67 atau lebih kecil dari 9,49 chi-square tabel, maka H0-nya diterima atau gagal ditolak. Maka dikatakan bahwa data kita itu dengan toleransi 5% dikatakan terdistribusi normal. Nah, jadi nanti Anda selain dihitung secara manual, kalau datanya tidak terlalu banyak, maka Anda bisa melakukan penghitungan secara manual. Tapi kalau datanya banyak, maka kita harus menggunakan alat bantu, menggunakan SPSS. Nah, pada prinsipnya sama, jadi membandingkan antara frekuensi data pengamatan kita dengan data virtual. Nanti Anda ditugaskan untuk melakukan uji normalitas menggunakan SPSS. Ya. Jadi ada tugas individual, Anda tulis ketik sendiri jawaban soalnya, kemudian ada tugas kelompok membuat video penjelasan bagaimana melakukan menggunakan SPSS untuk melakukan uji normal. Jadi untuk yang diketiknya itu adalah yang manualnya, sementara yang divideokan adalah yang menggunakan SPSS. Nah, tadi ini sudah dibahas. Nah, nanti kalau seandainya dalam penelitian Anda ternyata ketika dilakukan uji normal, maka ada data Anda tidak normal. Nah, maka kalau datanya tidak normal,
Anda tidak bisa menggunakan statistik parametrik untuk melakukan analisisnya. Anda harus menggunakan non-parametrik. Tapi kita juga bisa harus lihat apa yang terjadi dengan ketidaknormalan kita, ketidaknormalan data kita. Maka kita bisa melihat, misalnya kalau ternyata alfanya itu adalah nanti nilai P-nya dari hasil SPSS itu adalah 0,49, dan nilai P itu bisa menentukan, kita bisa menyimpulkan data kita itu terdistribusi normal atau tidak. Kalau nilai P-nya lebih besar daripada 0,05 atau 5%, kalau kita menggunakan alfa 5%, maka dia berada di daerah penerimaan. Nah, kalau dia lebih besar, daerah penerima, kalau dia jika misalnya nilai P didapatkan sebesar 0,1, maka ketidaknormalan tidak terlalu parah dalam artian kalau kita lihat gambarnya. Nah, ini. Maka dikatakan ini daerah penolakan, ini daerah penerimaan. Jadi kalau ketika alfanya itu lebih kecil daripada P-nya lebih kecil daripada 5% atau 0,5, maka dia berada di daerah penolakan, tapi sedikit di sini. Jadi ada kemungkinan ada data-data yang menyebabkan ketidaknormalan. Maka Anda bisa menormalkan data tersebut. Tapi Anda juga bisa menggunakan F-test atau p-test kalau misalnya datanya nilai P-nya mendekati 0,05. Tapi selain itu juga Anda bisa melakukan seleksi data. Jadi ada kemungkinan Anda mempunyai data-data yang sifatnya ekstrim. Maka Anda bisa melakukan dengan membuat graf, menentukan titik posisi dari data-data tersebut dalam grafik, bisa berupa scatter. Nanti Anda bisa mengidentifikasi data mana yang menjadi pencilan yang posisinya berada jauh dari kumpulan data. Itu bisa juga dengan melakukan pengurangan data agar tadi data kita itu menjadi normal. Biasanya kalau mendekati 5%, ada data-data yang sifatnya pencilan. Tapi kalau seandainya dari hasil itu pun banyak yang atau nilai ininya, nilai P-nya jauh dari 5%, maka Anda harus melakukan dengan uji statistik non-parametrik. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan mengenai uji normalitas. Nah, nanti akan ada tugas, silakan Anda kerjakan tugasnya. Kemudian Anda simpan di Google Drive yang nanti di-share di WA Group. Baik, terima kasih. Sampai ketemu pada video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.